Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fahri Hendrawan, NIM 23 2024 636. Saya akan eh, menerangkan tentang tugas 4 hitung perataan, Bu. Mohon maaf videonya nggak ada wajah sayanya karena laptopnya nggak ada ininya, Bu, kameranya. Eh, kita mulai. Nah, ini ada pertanyaan tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin atau the most probable value atau MPV. MPV adalah nilai yang paling mungkin yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk muncul dalam suatu distribusi data atau kumpulan pengamatan. MPV adalah nilai yang paling sering terlihat yang paling mendekati puncak distribusi probabilitas data. MPV sering dikaitkan dengan modus. Dalam distribusi normal, MPV sama dengan rata-rata dan median. Tapi untuk distribusi miring, MPV bisa berbeda dari rata-rata atau median karena MPV hanya menunjukkan nilai yang paling mungkin terjadi, bukan nilai tengah atau rata-rata dari data tersebut. MPV juga berguna untuk mengetahui nilai yang paling mungkin muncul. Nah, ada beberapa metode untuk menentukan MPV. Yang pertama adalah histogram dan modus, yaitu adalah melihat frekuensi tertinggi pada histogram atau mencari nilai modus. Bisa dibilang nilai yang paling sering muncul, nilai modus itu. Yang kedua, fitting distribusi. Pada distribusi tertentu, misalnya normal atau eksponensial, MPV dapat ditentukan dengan menemukan puncak distribusi melalui proses fitting. MPV juga bermanfaat dalam analisis data, terutama kita jika ingin mengetahui nilai yang paling mungkin muncul tanpa dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Nah, ini ada soal kedua, yaitu jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang. Syaratnya itu adalah hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang digunakan ketika data observasi memiliki tingkat kepercayaan atau varian yang berbeda. Metode ini digunakan saat data memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda, setiap pengamatan diberi bobot yang berbanding terbalik dengan variansnya. Fungsi tujuan yaitu meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan tertimbang. Persamaan normal digunakan untuk mendapatkan estimasi optimal. Semakin kecil varian, semakin besar bobot yang diberikan. Untuk syarat-syaratnya, untuk syarat pengamatan, YI dapat dituliskan dalam bentuk persyaratan, yaitu YI sama dengan F kurung buka X1 kemudian X2 sampai dengan XN kurung tutup plus C1, di mana F yaitu adalah X1, X2 sampai dengan Xn adalah fungsi dari parameter yang dicari dan E1 adalah kesalahan atau residual dari observasi ke I. Ini rumus bobot. Bobot setiap pengamatan WI diberikan bobot biasanya ditentukan sebagai WI sama dengan 1 per omega 2 per I, di mana omega kuadrat adalah varian dari observasi YI. Hal ini berarti observasi dengan varians yang lebih kecil dan beri bobot yang lebih tinggi. Fungsi tujuannya adalah metode ini meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan yang tertimbang, yaitu di mana sigma WI E kuadrat sama dengan sigma
I sama dengan 1. PI kurung buka Y1 min F kurung buka X1, X2 sampai dengan Xn kuadrat. Di mana M adalah jumlah observasi. Tujuan dari metode ini adalah menemukan nilai parameter X1, X2 sampai dengan Xn yang meminimalkan fungsi ini. Kemudian ini adalah persamaan normal. Untuk mendapatkan estimasi parameter yang optimal, kita dapat menurunkan fungsi tujuan terhadap parameter yang kita cari, sehingga dapat diperoleh sistem persamaan normal. A adalah metrik Jacobian dari fungsi observasi terhadap parameter. W adalah matriks bobot diagonal yang elemen-elemennya adalah W1 nih. Jadi, matriks Jacobian T, matriks bobot diagonal, dan matriks Jacobian lagi. Ini adalah vektor parameter estimasi yang dicari. Y adalah vektor pengamatan. Sistem persamaan ini diselesaikan untuk mendapatkan nilai parameter I yang memberikan estimasi terbaik dalam konteks bobot yang diterapkan pada setiap observasi. Nah, ini soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan model stokastik dan fungsi model stokastik dalam hitung perataan? Model stokastik menggambarkan ketidakpastian dalam data observasi. Atau bisa dibilang adalah model matematis yang menggambarkan ketidakpastian variasi dalam data observasi yang disebabkan oleh faktor acak atau noise. Fungsinya model stokastik yaitu yang pertama bisa mengukur ketidakpastian setiap pengamatan. Ini dapat memberikan informasi mengenai ketidakpastian atau keandalan dari setiap pengamatan ini sangat penting dalam perataan karena pengamatan dengan ketidakpastian yang lebih tinggi. Yang kedua, menentukan bobot dalam perhitungan perataan. Model stokastik memungkinkan kita menghitung matriks bobot W3 yang digunakan dalam metode perataan kuadrat terkecil tertimbang. Bobot ini diperoleh dari varian dan kovarian pengamatan sehingga mendapatkan yang lebih andal. Yang ketiga, dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan mendeteksi outlier. Model stokastik membantu menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat dan meminimalkan pengaruh pengamatan kesalahan yang lebih besar dan juga berfungsi mendeteksi outlier atau pengamatan yang memiliki kesalahan besar atau bisa dibilang blunder. Dan yang terakhir yaitu mendukung analisis kualitas dan kehandalan hasil. Kita dapat meningkatkan kualitas perataan melalui analisis variance residu. Ini memberikan informasi terhadap keakuratan hasil perataan serta meningkatkan kepercayaan yang bisa meningkatkan parameter yang diestimasi. Yang keempat, soal keempat itu apa yang dimaksud dengan parameter pengamatan pada teknik hitung perataan parameter? Berikan contohnya. Persamaan pengamatan dalam teknik hitung perataan parameter adalah persamaan yang menghubungkan antara pengamatan yaitu observasi dengan parameter yang ingin diestimasi. Persamaan ini menunjukkan bagaimana setiap pengamatan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari parameter yang tidak diketahui ditambah dengan kesalahan atau residual. Ini berguna juga untuk membantu mengestimasi parameter dengan mengurangi kesalahan pada pengamatan. Bentuk umumnya dalam mengestimasi parameter mengurangi pada setiap pengamatan memiliki bentuk umum seperti ini. Y sama dengan F
kurung buka X1, X2 sampai dengan Xn, kurung tutup plus E1. YI adalah pengamatan ke-1. F, kurung buka X1, X2 sampai dengan Xn adalah fungsi yang menghubungkan pengamatan YI dengan parameter yang tidak diketahui, yaitu X1, X2 sampai dengan Xn. S1 adalah kesalahan atau residual pengamatan ke-1. Tujuan dari hitung perataan parameter adalah untuk menemukan nilai X1, X2 sampai dengan Xn yang meminimalkan total kesalahan residual dalam semua persamaan pengamatan. Contohnya, ini contoh dalam kasus penentuan posisi. Ini kita ambil D itu adalah pengamatan jarak ke titik yang tidak diketahui dari setiap titik tetap I. Ini adalah rumusnya. Sama dengan akar X min X1, kurung tutup kuadrat plus Y kurangin YI kurung tutup kuadrat plus kesalahan pertama. Nah, ini kita lanjut ke nomor 5. Linearization atau bisa disebut persamaan pengamatan tidak linear. Kita perlu melakukan proses linearization untuk mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk linier agar lebih mudah diolah dalam teknik hitung perataan parameter. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan Taylor series expansion pada titik awal taksiran awal parameter yang akan menghasilkan persamaan pengamatan linear yang mendekati bentuk aslinya. Langkah ini penting karena metode perataan kuadrat terkecil umumnya dirancang untuk bekerja dengan persamaan linear. Ini berguna untuk menghasilkan bentuk linear yang lebih mudah diolah dalam perataan kuadrat terkecil. Nah, untuk langkah-langkahnya, ini dia langkah-langkahnya. YI sama dengan F, seperti rumus yang tadi ya, X1, X2, sampai dengan seterusnya. Ditambah kesalahan I, di mana F, yaitu X1, X2 sampai dengan selesai adalah fungsi nonlinear dari parameter, dan E1 adalah kesalahan atau residual. Nih, ambil estimasi awal. Tentukan nilai taksiran awal untuk parameter yang diestimasi. Misalnya X1 kuadrat 0, X2 0, sampai dengan kuadrat 0. Taylor series expansion ekspansikan fungsi nonlinear f X1, X2 sampai dengan Xn di sekitar nilai taksiran awal menggunakan deret Taylor dan abaikan suku-suku order lebih tinggi setelah suku linear. Ekspansi Taylor untuk F, yaitu adalah F kurung buka X1, X2 sampai dengan Xn jumlah fungsi nonlinear parameter. Kemudian ditambah sigma J sama dengan 1 AF bagi AR, di mana AR adalah turunan parsial dari fungsi f terhadap parameter yang dievaluasi pada nilai taksiran awal. Nah, bentuk persamaan linearnya yaitu substitusi hasil aproksimasi ini dalam persamaan pengamatan sehingga mendapatkan bentuk linear yang mendekati. YI sama dengan F, X1, X2 sampai dengan selesai plus sigma J sama dengan 1, AIJ segitiga XJ plus S1 atau kesalahan ini. Di mana AIJ sama dengan AF per AR XI sama dengan R kuadrat 0 adalah koefisien atau turunan parsial untuk parameter XJ. Nah, untuk persamaan linear, pengamatan linear yang diperoleh adalah VI sama dengan YI
dikurangin F kurung buka XI kuadrat 0 X2 sampai dengan seterusnya tergantung jumlah koefisiennya sama dengan sigma AIJ segitiga XJ plus E1, di mana V1 adalah nilai residual yang perlu diminimalkan. Nah, kemudian model matematika persamaan linearisasi. Secara keseluruhan, setelah melinearisasi persamaan pengamatan, kita dapat mendapatkan model linier V sama dengan A segitiga X plus E. Dengan V adalah vektor residual, A adalah metrik koefisien yang terdiri dari turunan parsial, segitiga adalah vektor koreksi parameter, E sama dengan vektor kesalahan atau noise pengamatan. Model ini kemudian dapat diselesaikan dengan metode kuadrat terkecil untuk mendapatkan nilai terbaik dari parameter segitiga R sehingga estimasi parameter yang optimal dapat diperoleh setelah iterasi. Nah, untuk yang soal terakhir yaitu contoh perhitungan nilai paling mungkin MPV. Nah, ini anggap pengamatan memiliki bobot sama. Ya, metode kuadrat terkecil bertujuan untuk meminimalkan jumlah kuadrat dari residual yaitu min sigma VI kuadrat. Karena semua pengamatan dianggap memiliki bobot sama, kita akan meminimalkan fungsi ini untuk menemukan nilai parameter A dan B. Saya akan menyelesaikan sistem ini dan mencari nilai A dan B yang memberikan hasil perataan terbaik. Nilai yang paling mungkin adalah untuk parameter A dan B berdasarkan metode kuadrat terkecil dengan asumsi bobot yang sama adalah A sama dengan 2,84 dan B sama dengan min 0,99.